Hadis ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, dia pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna thalathatan min bani Israel abros wa aqra wa a'ma. Ya, Rasulullah bercerita tentang 3 orang dari Bani Israel. Orang pertamanya adalah abros. Abros itu orang yang kulitnya belang. Ya, kulitnya belang-belang karena penyakit kulit, entah itu panu, kudis, ya. Yang penyakit-penyakit kulit. Yang kedua akro, ya, yang kedua adalah orang yang botak, ya. Botak ini bukan botak pelontos, Pak. Ya, akro ini, antum pernah lihat ada orang yang rambut tumbuhnya itu enggak rata, ya, ada pitak-pitaknya, terus ada sedikit penyakit kulitnya, ya. Ini orang yang akro. Dan kemudian ada orang a'ma, yang ketiga adalah orang yang buta. Ya. Yang satu penyakit kulit, kedua orang yang botak kepalanya, yang ketiga adalah orang yang buta. Aradallahu an yabtaliyahum faba'atha ilaihim malakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah mau menguji 3 orang ini. Maka Allah mengutus 1 orang malaikat, ya, malaikat dalam wujud manusia, Fa'atal abros, maka malaikat ini datang kepada abros. Ya. Abros ini apa? Orang yang tadi kulitnya belang. Ayu syai'in ahabu ilaika, maka ketika datang malaikat ini bertanya kepada si orang berkulit belang ini, apa yang paling kamu harapkan di dunia? Ya, apa yang paling kamu harapkan di dunia? Maka kata si orang belang ini, launun hasan wa jildun hasan, ya. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nas. Saya mau dapat kulit yang bagus, ya. Warna kulit yang bagus dan kemudian kulit yang sehat, ya. Wa yadhhabu anni alladzi qad qadharani an-nas, dan kemudian saya terlepas dari penyakit yang membuat orang-orang jijik sama saya. Ya, penyakit kulit seperti itu. Ya, menjijikan, orang-orang banyak yang menjauh gitu ya. Orang-orang banyak yang menjauh. Ini kalau penyakit kulit kalau parah memang parah, Pak ya. Ya, riwayatnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam, ya kan, diuji sama Allah pakai penyakit kulit, ya, sampai orang-orang sekitarnya ketakutan. Saat itu belum ada belum ada obat-obatan yang mutakhir gitu ya. Kemudian kalau kita baca sirah juga siapa? Abu Lahab, ya, Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW yang memusuhi beliau, itu juga kena penyakit kulit dalam riwayat kan. Dia nggak ikut perang Badar, kemudian dia sakit kulit. Sampai ketika mati itu orang-orang pada nggak mau ngurusin jenazah karena busuk, baunya sangat parah. Ya. Sampai 3 hari itu Abu Lahab didiemin tuh karena membusuk kulitnya. Ya. Sampai-sampai dalam riwayat itu karena orang saking jijiknya, ya, akhirnya dimasukin ke dalam peti kayu, udah dimasukin ke lubang, itu orang yang nutup lubangnya nggak pakai cangkul di dekat lubang kuburan, tapi dilempar dari jauh, ya, pakai tanah dilempar dari jauh, batu-batu supaya lubangnya tertutup. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu wa utiya launan hasanan.
Nah, maka apa? Kemudian si malaikat berwujud manusia ini mengusap kulit si orang belang ini, ya, maka apa? Dapat tuh apa yang diharapkan, ya, kulitnya bersih gitu ya, warnanya jadi cerah, bagus. Qala, kemudian setelah sembuh dari penyakitnya, malaikat bertanya lagi, fa ayul mali ahabu ilaika. Ya, kamu udah dapat nih yang kamu harapkan. Ditawarin lagi sama malaikat. Ya, kamu paling suka harta bentuk apa? Ya, harta bentuk apa? Maka kata si orang ini, ya, yang sudah kembali sehat ini, al-ibil. Saya suka onta. Ya, fa'utiya naqatan musyara faqala barakallahu laka fiha. Dan kemudian apa? Diberikan unta yang sedang bunting, ya, sedang hamil. Maka kemudian malaikat itu berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu, ya, dalam hartamu ini. Fa'atal aqra, kemudian selesai dari orang yang si belang ini, maka malaikat datang kepada orang yang punya penyakit botak, ya, yang punya orang botak ini didatengin. Ayu syai'in ahabu ilaik, maka kembali bertanya malaikat kepada si orang botak ini sebagaimana pertanyaan kepada orang pertama tadi. Ya, kamu mau apa? Apa yang kamu paling harapkan di dunia ini buat kamu? Ya, maka orang ini bilang apa? Sya'run hasan. Ya, rambut yang keadaannya baik, bagus. Ya, wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani an-nas. Dan kemudian apa? Hilanglah penyakit yang membuat saya dijauhi oleh manusia. Ya, yang penyakit yang membuat orang-orang jijik sama saya. Makanya tadi saya bilang bukan botak, orang botak kelontos. Orang botak kelontos menjijikan enggak? Menjijikan enggak, Pak? Enggak. Ini penyakit, ya, penyakit yang di kepala yang membuat orang tuh terlihat menjijikan, ya. Famasahahu fadhhaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Ya, kemudian diusap sama malaikat tersebut, ya, maka dia mendapatkan apa yang ia harapkan. Ya, dapat rambut, kulit kepala yang baik gitu ya, kemudian rambutnya juga bagus. Qala fa ayyul mali ahabu ilaika. Setelah dapat apa yang diharapkan, ditanya lagi sama malaikat, kamu paling suka harta apa? Ya, kamu paling suka harta apa? Maka si orang botak ini bilang al-baqar. Ya, saya suka sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Maka diberikanlah kepada si mantan botak ini, ya, baqarah hamilah, ya, sapi betina yang sedang hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Kembali malaikat mendoakan orang tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kamu ini. Fatal a'ma. Ya, kemudian datang ke orang ketiga, yaitu orang yang buta. Orang yang buta. Faqala ayyu syai'in ahabu ilaik. Kembali malaikat bertanya kepada orang buta, yang kamu paling harapkan di dunia ini apa? Yang kamu paling harapkan di dunia ini apa? Qala an yaruddallahu ilayya basari fa ubsiran nas. Ya. Maka dia bilang, saya sangat berharap kalau Allah Subhanahu wa taala bisa, kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk apa? Mengembalikan penglihatan saya. Ya. Sehingga saya bisa melihat dan saya bisa melihat orang-orang di sekitar saya. Famasahahu faradallahu ilaihi basarah. Ya, maka malaikat ini mengusap mata orang tersebut, ya, lalu apa? Orang ini bisa melihat. Kembali ditawarkan sama malaikat, qala fa ayyul mali ahabu ilaik. Maka ditanya lagi, harta apa yang paling kamu cintai? Maka orang itu bilang, al-ghanam, saya suka kambing. Fa'utiya syatan walidan, ya, kemudian dibelikan domba yang sedang bunting juga. Kemudian fa anta jahadani wa walladaha hadza fa kana li hadza wadin minal ibil wa hadza wadin minal baqar wa hadza wadin minal ghanam. Ya, maka benar-benar terjadi apa yang didoakan oleh malaikat itu. Si yang mantan belang itu tadi minta unta, dia punya satu lembah isinya unta. Ya, kemudian orang yang mantan botak tadi minta apa? Sapi, punya satu lembah sapi semua isinya. Dan begitu juga orang yang mantan buta juga, dia minta kambing, akhirnya apa? Punya satu lembah isinya kambing semua.
Ya. Lalu kemudian summa innahu atal abros fi suratihi wa hayatihi. Ya, kemudian malaikat ini kembali lagi datang ke orang yang pertama. Si mantan belang itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk wujud orang yang punya penyakit belang. Ya. Dalam wujud orang yang punya penyakit belang sebagaimana dia dulu, sebagaimana si orang yang mantan belang ini. Faqala rajulun miskinun qadin qata'at biyal jibalu fi safari. Biyal hibalu fi safari. Fala balaguli al-yaum illa billahi summa bika. As'aluka billadhi a'taqal launal hasan wa jildal hasan wal mal ba'iran ataballagu bihi fi safari. Maka apa kata si malaikat yang menyamar ini? Ya, saya orang miskin, kata si malaikat ini, ya, dalam wujud orang belang. Saya orang miskin, ya, saya tertimpa musibah di perjalanan saya seorang musafir yang tertimpa musibah di perjalanan saya nggak punya apa-apa lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertolongan dari kamu. Ya, pertolongan dari kamu. Tolong bantu saya, kata si malaikat ini. Ya, bantu saya demi Allah yang sudah memberikan engkau kulit yang bagus, ya, wujud yang bagus, kemudian harta yang banyak seperti itu. Faqala al-huquq katsirah. Maka apa kata si orang mantan belang ini? Saya punya banyak kebutuhan. Ya, saya punya banyak tanggung jawab. Kata si mantan belang ini, ya, si mantan belang ini, saya punya banyak tanggung jawab. Kata si mantan belang ini, ya, si mantan belang ini, saya punya banyak tanggung jawab, ya. Faqala ka'anni a'rifuk. Maka kata malaikat ini mau nyindir. Saya kenal Anda nih sepertinya saya kenal Anda. Ya, alam takun abros, ya, yakdzirukan nas. Bukankah kamu dulu orang yang belang kulitnya, yang orang itu merasa jijik kalau berhadapan sama kamu, ya, berhadapan sama kamu. Fakiron fa'ataqallah. Bukankah kamu dulu orang miskin, nggak punya apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kamu harta yang banyak. Ya, faqala innama ya warathu hadzal mal kabiron an kabirin. Nah, ini si mantan belang ini bohong, kemudian bilang apa? Ini harta yang banyak ini saya dapetin dari turun temurun. Ya, saya punya bapak kaya, kakek saya kaya. Ini turun temurun sampai kepada saya harta ini. Bohong dia. Ya. Faqala in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Ya, maka kata malaikat apa? Malaikat doain. Kalau kamu berbohong, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan nasib kamu sebagaimana nasib kamu sebelumnya. Ya. Wa atal aqra fi suratihi wa hayatihi, dan kemudian datengin tadi orang yang mantan, orang botak tadi, yang orang kedua tadi. Faqala lahu misla ma qala li hada. Kemudian malaikat ini, ya, berkata atau berbicara sebagaimana, ya, dia berbicara kepada si orang pertama tadi. Wa radda alaihi misla ma radda hada, dan kemudian si orang mantan botak ini, ya, jawabannya sama sebagaimana si orang pertama tadi, yang mantan belang itu. Dia bilang apa? Keperluan dia banyak. Ketika diminta bantuan, keperluan dia banyak. Ya, istri dia banyak. Ya, anak dia banyak. Pokoknya segala macam alasan. Sampai dia berbohong apa? Kalau misalnya harta itu, ya, sapi-sapi yang di lembah itu bukan dari mana-mana, itu dari keturunan. Ya, dari mana? Dari bapaknya. Dari turun temurun, harta turun temurun. Ya, kembali kemudian malaikat bilang apa? Kalau kamu berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan nasib kamu sebagaimana kamu dulu, ya. Wa atal a'ma, dan kemudian datanglah siapa? Malaikat ini kepada orang ketiga, yaitu orang yang mantan buta itu. Ya, fi suratihi wa hayatihi, dalam keadaan buta juga, ya. Dalam keadaan buta juga. Kemudian bilang kepada orang yang ketiga ini, rajulun miskinun wa ibnu sabil in qata'at bil hibalu fi safari. Sebagaimana yang tadi dikatakan kepada orang pertama dan kedua,
bahwa malaikat ini bilang dia orang miskin, ya. Kemudian dia adalah musafir yang sudah tidak ada punya perbekalan apa-apa, tertimpa musibah dalam perjalanannya, ya. Kemudian dia minta apa? Minta sedikit bantuan dari orang tersebut, ya. Maka apa jawaban si orang buta ini, yang mantan buta ini? Faqala qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Orang yang mantan buta ini bilang apa? Dulu saya buta juga. Ya, dulu saya buta juga sebagaimana Anda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengembalikan penglihatan saya. Ya, fakhuz masyi'ta wada' masyi'ta. Jawaban orang yang mantan buta ini apa? Tuh lihat, ya, apa namanya? Yang kamu lihat, kamu ambil saja. Yang kamu perlu ambil. Ya, yang kamu rasa nggak perlu, nggak usah diambil. Terserah kamu. Ya, harta dia nih yang banyak itu, hartanya apa orang buta tadi? Kambing. Kambingnya satu lembah. Dia bilang apa? Ambil. Yang kamu mau, kamu butuh, seberapapun itu ambil. Yang kamu nggak perlu, tinggalin aja di sini. Ini jawaban orang ketiga. Ya. Fa wallahi ma ajhaduka al-yaum bi syai'in akhadtuhu lillah. Ya. Ma ajhaduka al-yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Ya, akhadtuhu lillah. Saya sama sekali tidak sama sekali tidak keberatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya untuk saya berikan lagi kepada orang lain. Faqala amsik malaka fa innama butulitum. Faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Ya. Maka apa kata malaikat ini? Amsik malaka. Kemudian apa? Kata malaikat ini, sudah simpan saja harta kamu. Ya. Sesungguhnya kamu ini cuman diuji saja. Ya, dengan permintaan saya kamu sedang diuji. Ya. Maka malaikat ini menyampaikan faqad radiyallahu anka. Ya, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah ridho dengan engkau. Ini orang ketiga nih. Ya, orang ketiga, orang buta ini. Ya. Wasakhita ala sahibaik, dan Allah Subhanahu wa taala murka sama dua orang pertama. Mantan belang sama mantan botak tadi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ridho dengan orang ketiga, si mantan buta ini. Ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini.